Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Wates Tambulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jemaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jemaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, maka negeri tersebut akan dilimpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan terjadilah dalam sebuah negeri itu bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita melihat
teman kita jamaah sekalian, atau saudara kita, atau orang lain yang punya keahlian, pasti orang itu akan mendapatkan nilai tersendiri, akan mendapatkan apresiasi. Contohnya jamaah sekalian, ketika dia punya ahli servis, atau kita punya ahli pertanian, ahli perikanan, atau ahli olahraga, pasti dia akan menjadikan seseorang itu punya nilai unggul di antara yang lainnya. Karena apa jamaah sekalian? Karena dia punya keahlian. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini beragama, dalam kesempatan khutbah kali ini hendaknya kita mempunyai 3 ahli jamaah sekalian. Ketika kita mempunyai 3 ahli ini, niscaya kita akan menjadi mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi umat manusia. Apa itu jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, yang dalam hal ini diriwayatkan pesan kepada Mu'adz bin Jabal jamaah sekalian. Kata Rasulullah begini jamaah sekalian, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Oleh karena itu wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan sehabis sholat, yakni doa ini. Dan doa ini jamaah sekalian, insya Allah panjenengan sudah hafal semuanya. Inggih menika kata Rasulullah yang dipesankan kepada Mu'adz agar tidak dilupakan, agar tidak ditinggalkan, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Untuk apa jamaah sekalian? Allahumma a'inni ala zikrika, agar diriku ini ya Allah senantiasa berzikir kepadamu. Inilah yang kita maksud yang pertama jamaah sekalian. Kita diharapkan agar hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikir. Ini Allahumma a'inni ala zikrika, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikir. Kenapa jamaah sekalian? Karena zikir itu, ingat kepada Allah itu ibadah yang sangat ringan, yang sangat ringan diucapkan, tapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak jamaah sekalian. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan ahli zikir, jangan kita lupakan di relung-relung waktu kita. Hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah, baik pikiran kita, hati kita, lisan kita. Kita basahi, kita masuki dengan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita perbanyak sholawat Nabi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, zikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang itu sudah mampu untuk zikran katsira, dia akan memperoleh, dia akan diberikan oleh Allah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah,
hanya dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya berusaha menjadi ahli zikir. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan ya Allah, tolonglah ya Allah kepada kami semua ini ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang ahli syukur. Niki jamaah sekalian, ahli syukur. Bagaimana kita menuju kepada ahli syukur jamaah sekalian? Bagaimana kita mencapai untuk menjadi ahli syukur? Yakni jamaah sekalian, ketika kita melihat perkara-perkara dunia, perkara-perkara materi, hendaknya kita melihat yang di bawah kita. Pasti masih banyak yang di bawah kita jamaah sekalian, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah. Tapi ketika kita melihat masalah ilmu, masalah prestasi ibadah kepada saudara kita yang lain, maka kita lihat yang lebih atas, agar kita terpacu dan kita termotivasi untuk senantiasa memaksimalkan ibadah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur pasti akan aku tambah, kata Allah. Dan siapa yang mengkufuri nikmat-nikmat yang aku sudah berikan, niscaya siksaku sangat pedih. Baik itu di dunia saja dia sudah sedih karena tidak mau mensyukuri, apalagi di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, wa husni ibadatik. Dan ya Allah, jadikanlah kami semua ini hamba-Mu yang senantiasa ahli ibadah. Wa husni ibadatik, bisa ibadah dengan baik, yakni bisa menjadi ahli ibadah. Karena apa jamaah sekalian? Sesungguhnya kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Kata Rasulullah, sudah diberi gambaran kepada umatnya bahwasanya usia umat Nabi Muhammad itu adalah baina sittina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun saja. Ketika kita senantiasa merenungkan bahwasanya kehidupan yang sangat singkat ini, maka kita betul sekali jamaah sekalian, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Dan ini sangat cocok, sangat pas bagi orang-orang yang afala taqilun, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Afala tatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Karena memang begitu singkatnya di dalam kehidupan ini. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi hamba Allah, dan kita lantunkan doa setelah kita sholat agar menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah. Baik itu ibadah maghdhub, ibadah yang langsung kepada Allah jamaah sekalian, contohnya sholat, puasa, haji, maupun ibadah ghairu mahdah yang berbaik dengan saudara muslimnya. Dan tadi diumumkan oleh ketua ranting, oleh takmir, bahwasanya masjid ini, masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah yang mau direnovasi, yang di sebelahnya itu nanti akan juga didirikan oleh Taman Pendidikan Al-Quran, yang di situ nanti lantunan-lantunan
Al-Quran akan terus sampai yaumul kiamah. Ketika kita ikut partisipasi jamaah sekalian, seberapapun, mungkin hanya 1 sak semen, atau mungkin hanya 100.000, mungkin hanya 50.000, mungkin hanya 10.000, itu insya Allah itulah yang dinamakan amal jariyah, yang nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan mendapatkan transfer daripada pahala yang terus, karena rumah Allah senantiasa dijadikan ibadah kepada Allah, dan juga tahfidz Al-Quran, Baitul Quran, TPQ yang senantiasa dibuat untuk mengaji dari anak-anak kita semuanya. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur